hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Yes. Wah, anak-anak di rumah semangat dengan luar biasa. Inang, untuk anak-anak di rumah kita ajak untuk tepuk sekolah minggu. Tepuk sekolah minggu. Berdoa ke gereja, Baca firman, melakukan. Iya, tepuk sekolah minggu anak-anak di rumah semuanya hebat-hebat, Nang. Minggu ini dilayani oleh Inang Tabita, saya Pinta, Inang Rahel, dan pemain musik kita adalah mulai minggu ini kita menggunakan agenda HKBP dan dilayani oleh Amang Sintua TD Purba. Untuk firman yang melayani hari ini Inang Pendeta Agustina Opus Sunggu. Oke anak-anak kami di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan Alkitab, siapkan buku tulis, dan siapkan pensil ataupun polpennya. Nah, buat anak-anak yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita sambil bernyanyi, sambil bergerak dengan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak kita di rumah sudah penuh semangat, Inang. Untuk lebih semangat lagi, kita undang untuk bernyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan terputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, anak-anak, sekarang kita duduk kembali. Kita akan memasuki saat teduh dengan sikap berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita mulai bernyanyi
Bapa, ku datang padamu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarlah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang tertulis di dalam Tita ketiga. Tita ketiga. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujilah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Pandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu
Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel minggu kita hari ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Kita sama-sama mengucapkan, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. tidak ada hukum yang menentang hal itu. berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh dunia mengucapkannya. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Seumpama Jehovah debatata, amin haleluya. Sigon langita nombro di isina, amin haleluya. Belahi dalam marsikan tujulona, amin haleluya. Nasok kajalana Maria do Jehovah, amin haleluya. Pendehon 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 amin haleluya. Ya, sekarang kita masuk ke warta ya. Jadi warta kita minggu ini adalah nama minggu kita Minggu Pentakosta, yang artinya hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, ayat hafalan. Adik-adik semuanya harus merekam ayat hafalannya,
lalu dikirim ke WA grup kelasnya masing-masing. Semua ya nak ya? Setiap hari semua. Yang ketiga, adik-adik kalau ada yang sakit, tolong diberikan info ke kakak kelasnya supaya ibu guru juga bisa mendoakan bersama-sama di dalam ibadah kita. Yang keempat adalah yang berulang tahun. Nina. Yang berulang tahun minggu ini kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan di sepanjang dalam 1 minggu ini telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur buat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyentuh hati dan pikiran mereka agar ibadah mereka dapat berkenan di dalam kehidupan mereka dan dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Gereja HKBP Batam Center, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami semuanya, agar kami juga penuh dengan limpah berkat dari Tuhan, limpah kesehatan dari Tuhan juga. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga tahu pada saat ini juga Tuhan bahwa negara kami dilanda dengan suatu wabah penyakit COVID-19. Tolong Tuhan Yesus yang baik, jauhkan itu dari kehidupan kami, jauhkan itu Tuhan penyakit itu sejauh-jauhnya dari kami Tuhan, agar negara kami ini Tuhan pulih dan penuh kesehatan Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat melakukan segala kegiatan kami, aktivitas kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini juga Tuhan mungkin mereka tidak dapat melakukan kegiatannya di sekolah. Kami juga berdoa Tuhan, boleh Tuhan berikan kepada mereka kepintaran Tuhan di dalam segala belajarnya Tuhan, agar mereka Tuhan mendapatkan nilai yang terbaik di dalam belajarnya, walaupun mereka Tuhan tidak dapat Tuhan menikmatinya di sekolah masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kesabaran di dalam membimbing anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu kami penuh sabar, penuh kasih di dalam menjalani kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa Tuhan menjaga Tuhan, memberikan berkat-Mu Tuhan di dalam negara kami ini, agar negara kami ini Tuhan penuh makmur, tidak hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak Tuhan yang akan kami pinta ke dalam tangan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Allah yang Maha Tahu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan juga tahu sebentar juga nanti Tuhan kami juga akan belajar akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Biarlah Tuhan nanti kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan Yesus yang baik, doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi dengan Inang Pendeta ya. Kali ini bukan cuma hari Minggu aja, tapi hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Karena itu silahkan duduk. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Sudah deh? Sekarang sebelum kita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi hari yang bahagia buat kami, buat adik-adik sekolah minggu, buat guru sekolah minggu, dan juga buat orang tua kami. Ya Tuhan, sekarang kami bergembira karena hari ini adalah hari memperingati turunnya Roh Kudus, Roh Penolong buat kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang selalu berfirman, dan hati kami buka untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita buka ya. Kita buka kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita baca secara bergantian. Saya ayat 1 dan adik-adik kemudian ayat yang berikutnya. Kita sama-sama ya adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi
maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat nggak bulan 4 yang lalu kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit, Dia tinggal bersama dengan murid-muridnya selama berapa hari? Selama 40 hari, iya benar, selama 40 hari. Setelah itu, Yesus naik ke sorga. Bisa kalian lihat adik-adik, Yesus naik ke sorga dengan awan putih. Itulah yang kita rayakan pada tanggal 21. Iya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21. Tetapi kalian tahu nggak? Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia katakan demikian, "Kalian jangan pergi dari kota Yerusalem dan kalian harus tinggal di kota ini sebelum atau sampai waktunya tiba." Yaitu waktu yang dijanjikan oleh Bapa yang di sorga. Apa itu ya? Apa yang dijanjikan itu ya? Karena Bapa di sorga menjanjikan akan mengutus penolong bagi murid-murid Yesus dan akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berpesan demikian kepada murid-muridnya. "Kalian akan menjadi saksi-saksiku dan kalian akan menerima kuasa Roh Kudus yang akan menolong kalian," katanya. Setelah itu Yesus pun naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya ingat pesan Yesus. Ingat gak pesan Tuhan Yesus? Kita harus berkumpul dan berdoa di tempat ini. Di kota ini kita tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Mereka tinggal di suatu tempat, di satu ruangan, mereka duduk dan berdoa. Lihat, mereka berdoa. Murid-murid Yesus berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka selalu bertekun berdoa sesuai dengan janji Yesus. Mereka melakukan perintah Yesus. Mereka pun tetap berdoa, bertekun berdoa. Dan pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, maka tiba-tiba angin kencang datang. Dan lidah api pun turun dari atas. Lidah api turun dari atas, tepat di atas kepala mereka. Tapi aneh. Walaupun lidah api itu menyala-nyala di atas kepala mereka, aneh. Apa itu yang aneh? Rambut mereka tidak terbakar. Kain yang mengikat kepala mereka juga tidak terbakar. Aneh kan? Iya, karena memang perbuatan Tuhan itu ajaib. Aneh bagi kita, ajaib bagi semua orang. Dan itu memang nyata. Perbuatan Tuhan selalu ajaib yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Iya, kalian lihat kan nyala api itu?
menyala-nyala di atas kepala mereka, tidak terbakar, tidak membakar kepala mereka, tidak membakar rambut mereka, tidak membakar pengikat kepala mereka. Ajaib kan? Ingat gak cerita inang Abel hari Minggu yang lalu? Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh 3 orang yang setia kepada Tuhan dilempar ke perapian tetapi tidak terbakar. Siapakah mereka? Ingat gak? Ingat gak adik-adik? Iya, siapakah itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dilempar ke perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar. Kainnya gak terbakar, kulitnya pun tidak terbakar. Aneh kan? Malah mereka berjalan dengan bernyanyi memuji nama Tuhan. Itulah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan akan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Walaupun mereka di dalam perapian itu mereka tidak terbakar, karena Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang membungkus mereka dengan roh-rohnya, sehingga mereka tidak terbakar. Demikian juga murid-murid Yesus, walaupun lidah api menyala-nyala di atas kepala mereka, tetapi mereka tidak terbakar. Senangkan menjadi anak-anak Tuhan? Senang dong. Setelah Roh Kudus turun di atas mereka, lalu Petrus dan murid-murid yang lain pun keluar dan mereka berkhotbah. Mereka menyerukan kepada semua orang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Mereka menyerukan pertobatan dan pengampunan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tapi mereka yang ada di situ bukan cuman orang-orang Yerusalem, tetapi tadi ada dikatakan orang Frigia, orang Mesir, orang Kirene, Mesopotamia, berbagai-bagai daerah, berbagai-bagai bangsa ada tinggal di kota itu. Tetapi mereka mendengarkan khotbah daripada Petrus dan murid-murid Yesus sesuai dengan bahasa mereka. Aneh enggak? Aneh kan? Coba kalau kita mendengarkan guru-guru sekolah minggu berkata-kata di dalam bahasa Indonesia, tetapi orang Arab, orang Mesir, orang Inggris, orang Cina, orang Korea bisa mengerti bahasanya. Itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Maka mereka berkata-kata. Aneh ya, bukankah mereka itu orang Galilea? Tetapi kenapa mereka berkata-kata di dalam bahasa kita? Kenapa kita mengerti apa yang dia katakan? Semakin banyak orang-orang yang bertobat. Tetapi ada juga orang yang enggak percaya. Ada juga orang yang tidak percaya. Mereka dengan sinis mengatakan, orang itu kan mabuk. Mereka kan baru minum anggur manis, makanya seperti orang kesurupan, mabuk. Lihatlah, mereka tidak tahu, masih pagi sudah mabuk. Tapi yang lain mengatakan, tidak mungkin, ini kan masih pagi. Gak mungkin mereka minum anggur.
Itu adalah perbuatan ajaib dari Tuhan, supaya kita semua bertobat dan mau menyembah Tuhan. Begitu kata-kata yang lain. Jadi orang-orang yang percaya dan mau bertobat memberikan diri mereka dibaptis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, siapa yang sudah dibaptis? Pasti sudah ya. Karena waktu kita masih kecil, kita dibawa orang tua kita ke gereja untuk dibaptis. Coba tanya sama mama papanya ya. Ma, aku sudah dibaptis belum? Pa, aku sudah dibaptis belum? Tanya ya. Iya, kita harus menanyakan itu. Karena orang yang sudah dibaptis itu adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu selalu percaya dan setia melakukan firman Tuhan. Dan anak-anak yang setia kepada Tuhan pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita untuk menolong kita. Ya kan? Seperti murid-murid Tuhan Yesus ditolong oleh Roh Kudus sehingga mereka berani keluar untuk menyuarakan firman Tuhan. Mereka punya kekuatan dan keberanian menyerukan firman Tuhan dan menyuarakan pertobatan, yaitu berubah dari yang jahat menjadi anak yang baik. Roh Kudus akan mengajari kita untuk selalu baik. Roh Kudus akan selalu mengajari kita untuk berdoa. Selalu berdoa kepada Tuhan. Bangun tidur, mau makan, mau sekolah, tetap kita berdoa. Ya, anak-anak Tuhan harus selalu rajin berdoa. Seperti murid-murid Yesus ya tadi yang berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Dan hari Pentakosta, mari kita pakai matematika juga ya. Tadi kita katakan Yesus tinggal bersama murid-muridnya setelah dia bangkit selama 40 hari. Dan setelah Yesus naik ke surga, hari ke-10 Tuhan menepati janjinya, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus. Berarti Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus turun di atas kita, Dia akan selalu menolong dan membantu kita di dalam setiap kesusahan kita. Ingat ya adik-adik, oleh karena itu kita selalu berdoa, ingat memohon pertolongan Tuhan, dan jangan lupa anak-anak sekolah minggu juga harus setia membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Dan jangan pernah lupa ayat harian ya adik-adik, ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ingat juga nanti akan ada kuis yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Siapkan penanya, siapkan Alkitabnya, dan siapkan bukunya. Karena nanti kuis yang diberikan itu akan diambil juara 1. Dan juara 1 pasti mendapat hadiah. Anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, membaca ayat harian dan ayat hafalan pasti dapat hadiah. Dan yang paling penting, kita akan selalu disayang
Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, untuk membantu kami di dalam kesulitan kami. Terlebih pada masa-masa ini Tuhan, kami di dalam kebimbangan. Tetapi Engkau telah memberikan Roh-Mu yang memberikan kami kesabaran, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami ketekunan untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Biarpun kami sekolah dari rumah, ujian dari rumah, dan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang telah menerima kelulusan dari sekolah dasar dan akan menaiki sekolah SMP, Tuhan selalu bantu mereka untuk mengenal lingkungan mereka yang baru nanti. Ya Tuhan, kami selalu datang kepadamu memohon pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami dan menguatkan kami. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan selalu berikan keceriaan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kemampuan di dalam melayani anak-anak sekolah minggu walaupun melalui online. Ya Tuhan, begitu juga para parhalado gereja-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menguatkan mereka. Orang tua kami Tuhan juga Engkau kuatkan dan Engkau berikan kesabaran kepada mereka untuk membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan senang hati
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita ikuti adik-adik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kuis. Wah, kuis Inang Rahel. Dak dik dur der anak-anak di rumah semuanya. Menunggu ya Inang ya. Oh iya pas nih Nang. Giliran siapa yang pertama sekali harus kita ucapkan kuisnya Inang? Iya. Kak Pinta, giliran siapa ini? Kelas mana? Kelas besar, Kelas sedang, kecil, Kelas Nang. kecil. Apa kira-kira Kak Pinta ya? Yang harus diberikan pertanyaan sama anak yang masih kecil. Kita sebutkan dulu syaratnya Inang, Oh, cara iya. permainannya. Baru kita bacakan pertanyaannya. Peraturan untuk kelas PIS, Joy, Love diketik, lalu dikirim. Pemenangnya yang pertama kali ngirim hanya 1 orang per kelas. Dan pertanyaan, apa arti dari Pentakosta? Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang giliran adik-adik passion, goodness, dan kindness. Peraturannya, nanti jawabannya ditulis di kertas, lalu difoto. Setelah itu kirim ke WA grup masing-masing. Pemenang hanya diambil 1 orang tiap-tiap kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, simak tanpa pengulangan ya. Tuliskan buah-buah roh yang disebutkan pada epistel tadi. 1, 2, 3. Nah sekarang Nang, giliran dari kelas faithfulness, gentleness, dan self control. Wow, ini kelas besar nih Nang ya, Nih, kelas abang-abang. besar. Abang-abang ya. Peraturannya tetap sama kan Inang? Peraturannya tetap ditulis, dipoto, lalu dikirim. Dan ingat, pemenangnya hanya 1 orang saja, dan yang pertama sekali mengirimkan. Nah, sekarang dengarkan baik-baik, Ina akan sebutkan pertanyaannya. Oke, siap-siap? Sudah? Ina akan sebutkan. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya ada 2 ya, siap-siap ya Nak. Pertanyaannya adalah, yang pertama, saat firman tadi, gambar apakah yang pertama kali muncul di sini?
Yang kedua, dari manakah firman kita hari ini? Inang tunggu jawabannya sekarang. Oke anak-anak, selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus